Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita melanjutkan materi untuk minggu lalu ya, dimana kita minggu lalu sudah belajar bagaimana cara membuat database, kemudian bagaimana cara mengkoneksikan antara si database dengan Microsoft Visual Studio, kemudian bagaimana cara kita melakukan mengedit, mensimpan, hapus, batal, dan juga keluar pada Microsoft Visual Studio. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tampilan untuk lembar kerja kita tersebut, yang dimana langkah pertama adalah kita menjalankan SAMPP-nya. Kita start. Yang keduanya ini, kemudian CMD sudah, cd SAMPP MySQL, kemudian MySQL. Oke, kemudian kita lihat databases ya. Sudah, kemudian kita use database-nya. Kita masih menggunakan database minggu lalu ya. Oke, perlu diperhatikan terlebih dahulu. Di sini kita akan ada tambahan, mungkin minggu lalu itu hanya ada untuk ini ya. Hanya ada untuk si tabel penjualan. Benar ya. Nah, di sini kita tambah 3 yang baru, yaitu admin, barang, dan juga customer. Oke, kita dex ya. Kita dex semuanya, admin, kemudian dex barang, dan dex customer. Oke, kita lihat dulu dex barang juga. Sudah. Nah, mungkin minggu lalu untuk tabel barang ini ada beberapa perubahan ya. Yang pertama ini pada kode barang kita rubah dia menjadi primary key. Kemudian untuk di sini harga barang ini tipe datanya itu menjadi desimal. Bagaimana cara merubahnya? Oke, cara merubahnya seperti ini. Untuk merubah si kode barang ini menjadi primary key, maka kita buatkan alter tabel barang add primary key. Sudah, ketik aja di sini alter table barang add primary key, itu kode barangnya, yang artinya adalah kita menambahkan primary key pada kode barang. Kemudian harga barang mungkin pada minggu lalu kita buat ini varchar ya. Nah, di sini kita rubah dia menjadi decimal. Alter table barang, kemudian modify, yang dimana modify harga barangnya kemudian menjadi decimal. Oke ya, itu untuk merubah. Kemudian di sini kita membuat untuk admin, untuk tabel admin di sini kita cara membuatnya sehingga tidak ada primary key ya, karena tipe datanya teks semua. Kemudian di sini adalah create tabel admin. Sudah, langsung nama lengkap, tidak boleh ada spasi ya, lengkap. Kemudian tipe datanya adalah teks, kemudian juga tempat lahir, kemudian tipe datanya teks, kemudian tanggal lahir, tipe datanya itu adalah date, kemudian user, tipe datanya itu adalah teks, kemudian password, tipe datanya itu adalah teks. Oke, untuk tabel admin, untuk membuat tabel admin yang seperti ini, berarti kita menggunakan untuk pada MySQL kita buat seperti ini. Create table admin, nama lengkap, teks, tempat lahir, tanggal lahir, dan user tag, dan juga password. Oke ya. Jadi untuk di sini untuk tabel customernya kita membuat ini ID untuk ID customer, tapi di sini kita buat sebagai primary key-nya. Oke ya. Jadi di sini yang minggu lalu kita hanya ada tabel barang, nanti kita tambahan juga 3 tabel lagi, yaitu admin, customer, dan juga penjualan. Oke, sekali lagi kita dexkan satu-satu ya. Kemudian admin. Oke, berarti ini yang tadi ya sudah kita belajarin, ini codingnya untuk admin dengan konsep yang sama. Berarti setelah admin itu kita pakai lagi itu adalah customer, berarti adalah dex customer. Oke, untuk coding customer itu adalah ini.
ganti dengan yang ini tipe datanya, ini ID integer, ini varchar, desimal, integer, desimal juga, kemudian timestamp. Oke ya, ini database yang kita perlukan ataupun database yang kita gunakan untuk melanjutkan coding kita di minggu lalu. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke dalam project kita, Microsoft Visual Project, dan sistem informasi bareng. Nah, oke, di sini kalau dilihat sudah banyak ya. Di sini sudah banyak. Mungkin minggu lalu kita hanya satu form input barang ini. Nah, di sini sudah banyak. Ini boleh aja dibuat ya, form 1 2 3 4 5 ditambahkan semua sampai 6 ya. Ada 6 form 1 2 3 4 5 dan juga 6 form. Oke, caranya adalah project add Windows form, buat tuh form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 dan juga sampai dengan form 6. Oke ya, sekali lagi tambahkan ini form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 dan juga sampai form 6 plus satu tambahan itu form login. Add form login form. Oke. Login form. Kemudian kita klik add. Oke, jadi kita di sini menambahkan dari yang awalnya itu hanya form 1. Kita awalnya itu hanya form 1. Sudah. Kemudian di sini kita tambahkan dia ada 5 form. 5 form plus 1 form login. Oke ya. 5 form plus 1 form login. Oke, sudah. Caranya adalah project add Windows form. Tambahkan aja form 1, form 2, form 3, form 4, 5 dan sampai dengan form 6. Oke ya, bisa dipahami. Sudah. Oke, ini kita anggap sudah clear, kita anggap sudah selesai untuk form 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam form 2. Form 2 ini desain untuk seperti ini. Sudah. Form 2 itu desain seperti ini. Yang ini kita gunakan itu sebagai form customer. Oke. Ini bukan form customer, ini sebagai form admin. Oke. Ini kita gunakan sebagai form admin. Oke, berarti masih ingat bahwasanya untuk di sini yang kita gunakan itu adalah label. Di sini kita gunakan ini adalah label. Oke, berarti sini kita gunakan label yang ini ya. Ada 1 2 3 4 5. Ini kelima kita gunakan label. Kemudian di sini kita gunakan text box ada 4. Text box yang di sini text box ini ada 4. Oke, kemudian kita gunakan date time picker. Oke, date time picker yang di sini. Nah, kenapa bisa tampilannya seperti ini? Kalau tampilan seperti ini caranya adalah klik dulu di sini, klik dulu date time pickernya. Setelah terblok, kita geser ke kanan. Sudah. Kemudian pada custom format itu rubah seperti ini. Sekali lagi, klik di sini. Setelah klik di sini, kemudian kita pilih yang di sini. Karena awalnya dia seperti ini ya. Awalnya dia seperti ini. Awalnya itu seperti ini. Kemudian di sini dia adalah kosong. Oke, awalnya seperti itu. Kemudian di custom format kita rubah Y-nya 4 kali, MM 2 kali, DD-nya sekali. Kemudian di format di sini kita rubah menjadi custom. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita akan menyesuaikan dengan yang ada pada MySQL-nya. Kita akan menyesuaikan yang di sini dengan MySQL-nya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya sekali lagi, kita ini namanya date time picker itu yang di sini. Oke. Kemudian untuk nama-nama ininya, name-nya ini kita buat baru, edit, simpan, hapus, batal, keluar. Oke, sama ya. Baru, edit, simpan, hapus, batal dan juga keluar. Nah, ini kita buat n lengkap. Oke, n lengkap, t lahir, tgn lahir, username. Oke. Untuk name-nya ini adalah n lengkap. Kemudian ini adalah t lahir. Kemudian ini adalah tgn lahir. Kemudian sini adalah username. Kemudian sini adalah password. Oke. Mohon jangan salah. Karena kalau salah takutnya nanti tidak sesuai atau tidak sama dengan codingnya. Oke, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, username dan juga password. Ini untuk name-nya. Oke, kalau sudah di sini ini pada list view-nya berarti ini adalah list view ya. Ini kita masukkan list view dari sini. Kemudian kita edit. Oke,
kiri kanan, nanti add column. Nah, add column-nya nanti seperti ini. Ini kita buat adalah LV barang. Oke, ini nggak ada masalah. Saya masih copy dari sebelah LV barang. Kita buatkan aja LV barang di sini untuk name ininya ya. Nah, kemudian klik kanan add column. Nah, buat sini NL, TL, TTL, TGL, PWD ini namanya. Sudah. Untuk teksnya sesuaikan. Ini yang awalnya nama NL itulah nama lengkap, TL adalah tanggal lahir, tempat lahir, TTL adalah tanggal lahir, TGL itu untuk username, dan juga PWD itu untuk password. Oke, disesuaikan saja. Oke ya. Jadi yang di sini untuk membuat seperti ini disesuaikan dari si NL, name-nya NL, kemudian si nama lengkap, TL di sini adalah untuk name-nya, kemudian teksnya tempat lahir, TTL name-nya adalah TTL dan juga teksnya adalah tanggal lahir, TGL itu name-nya TGL dan teksnya adalah username, PWD name-nya PWD dan teksnya itu adalah password. Oke, ini menambahkan di sini. Oke, kemudian kita double klik di sini. Untuk membuat kodenya kita double klik tuh di sini di tempat yang kosong. Jangan di tempat yang ada objeknya. Oke, kita double klik di sini. Oke, ini untuk coding-codingnya. Nanti boleh silahkan di ketik sendiri ya, diperhatikan dan diketik sendiri. Nah, ini jangan, mungkin minggu lalu sudah kita pelajarin import MySQL data MySQL client. Kalau masih belum ada yang kurang paham, project, kemudian add reference, browse, kemudian di sini kita cari di local disk C, program x86, kemudian MySQL connector, assembly, vim4 kosong, MySQL data. Oke, atau bisa dari sini cari aja sini yang namanya MySQL data. Kalau dia nggak ada di sini, berarti bisa kita browse. Tapi kalau ada dia di sini, nggak usah kita browse. Oke ya. Nah, jadi di sini dim ini silahkan diketik. Ini merupakan nama untuk database-nya ya. Ini database-nya, sesuaikan dengan database yang kita gunakan di sini. Ini kita gunakan database di sini adalah penjualan. Berarti di sini kita gunakan dia adalah database penjualan. Oke, ini silahkan diketik. Ini berubah tombol ini sama dengan yang di minggu lalu ya, di form 1 ya. Ini kopikan aja nih sebenarnya. Ini kopikan aja. Ini bisa langsung kita kopikan, pindahkan ke sini. Aktif juga sama. Ini bisa kita kopikan, lalu dipindahkan ke sini. Tapi nanti namanya dirubah ya. Sudah. Tapi nama ini kan ini ya untuk nama ini kan kalau di form 1 ini untuk nama ininya, untuk nama di sininya. Tapi yang ini itu berarti untuk nama di sininya. Oke, ini untuk aktif. Kemudian oke, ini sekali lagi. Ini mohon silakan diperhatikan. Ini untuk public class formnya kita buatkan yang 4 ini. Ini untuk berubah tombol. Ini untuk sub aktif. Oke. Kemudian sub bersih kita buat sub baru. Seperti minggu lalu itu sub baru. Kita buatkan yang ini. N lengkap, T lahir, TGL, username, password, ubah tombol dan juga aktif. Ini saya sarankan mengikuti punya saya aja untuk name-nya. Jadi nanti biar kalau mengikuti codingnya ini biar nanti nggak salah. Oke, kalau sudah dibuat ini, kemudian selanjutnya adalah kita buat sub baru, sub isi tabel. Ini sub isi tabel. Sub isi tabel ini sub LV barang item clear. Ini silahkan diketik semua. Sudah. Di sini yang perlu diperhatikan tuh adalah di sini. Select berarti kita from admin, berarti di sini adalah nama daripada tabelnya. Kita berada di tabel admin. Order by ini adalah nama di sini. Nama di sini dex admin, saya dex admin. Nah, di sini harus sesuai dia. Nama lengkap. Berarti bentukannya seperti ini. Oke, berarti di sini juga harus sama. Oke, diperhatikan ya. Ini nama lengkap, ini sesuai. Nanti ini saya jelaskan ya, nama lengkap ini sesuai. Tempat lahir ini juga sama. Tanggal lahir ini juga sama. User ini juga sama. Password ini juga sama. Oke, berarti di sini harus sama semuanya. Oke ya. Jadi ini silakan diketikkan untuk sub isi tabel. Ini yang harus diperhatikan. Kalau yang lainnya mungkin silakan aja diikutin. Ini
Nah, ini gunanya kan tadi karena kita sudah deskripsikan di awal bahwasanya tipenya itu adalah years, month, dan juga date. Berarti harus kita buat sini. Kenapa? Karena ini kita ada buat dia tipe datanya adalah date time picker. Tipe datanya itu adalah date pada MySQL. Berarti harus kita sesuaikan ini untuk tipe datanya. Oke. Kemudian kita masuk ke sini pada form load. Nah, pada form load kita panggil bersih dan juga isi tabel. Pada form load kita klik bersih dan juga isi tabel. Kemudian button baru kita klikkan ini aktif, kita panggil dan juga rubah tombol. Kemudian pada button simpan silakan kita klikkan yang kita buatkan kode yang ini. Ini saya enterkan aja ke bawah. Nanti disambung aja ya. Ini kan saya enter ke bawah nih. Nanti disambung aja. Oke, ini saya enter aja biar nggak panjangan ke samping. Tapi nanti disambung. Oke. Ini untuk button simpan. Ini juga insert into admin. Yang ini juga sama. Ini sesuaikan dengan yang tadi. Ini juga sama sesuaikan dengan yang tadi ya. Oke, ini sesuaikan dengan yang tadi. Dengan yang Oke. Sesuaikan aja ini dengan yang tadi. Yang ini nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, user, dan juga password itu disesuaikan. Kemudian juga sama yang ini, juga sama yang ini, juga sama ini, juga sama yang ini. Jadi ini kita ringkas aja, nggak usah titik teks, nggak usah, kita gunakan yang ini aja. Tapi di sini harus diikuti dengan ini. Oke, kalau kita menggunakan ini berarti kita harus mengikutinya dengan ini. Silakan diketik. Ini juga sama, jangan lupa untuk dipanggilkan si bersih dan juga isi table. Oke ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini silakan diketik satu-satu untuk setiap formnya. Oke, sini saya balikkan lagi ke atas. Sudah. Kemudian untuk di sini untuk ini button edit, kita button edit. Nah, ini juga sama nih ya. Kita juga sama ini saya enterkan aja. Tapi nanti dia nggak usah di enter ya, tapi di sini aja. Oke, sama dengan tadi. Update admin set dari tempat lahirnya, karena nanti nama lengkapnya itu di bagian depan. Tempat lahir dengan tempat lahir, tanggal lahir dengan tanggal lahir, user dengan user, password dengan password. Oke, begitu juga dengan yang di sini, itu juga sama. Oke ya. Kemudian untuk button hapus, ini delete from admin where dia berasal dengan nama lengkap, ini sama dengan minggu lalu. Ini juga nama lengkap, ini lengkap dan juga text string. Oke. Kemudian button batal bersih. Kemudian button keluar ini itu adalah close. Kemudian text box. Kemudian di sini form Oke. Ini kemudian di sini double klik. Kemudian di sini sama dengan minggu lalu, dia berdasarkan dengan key press. Sudah, ini berdasarkan dengan key press. Tadi mungkin saya lupa ngerubahnya. Dia akan merubah ke sini. Sudah, sekali lagi double klik dulu di sini. Kemudian eventnya ini rubah menjadi key press. Key press. Oke, kemudian silakan diketikkan untuk coding yang ininya. Oke, if try connection. Nah, from ini dari admin karena kita masih di tabel admin where nama lengkap. Ini juga mohon diperhatikan untuk titik komanya agar sama sekali tidak ada yang salah. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian setelah form 2 kita untuk customer, berarti untuk form 3. Form 3 ini kita menggunakan yang namanya menu strip. Nah, menu strip ini seperti ini saya tambahkan add Windows Form baru ya. Windows Form baru, jadi biar kalian paham. Sudah. Di sini pilih menu strip. Pilih yang di sini, ini menu strip. Oke. Masukkan dia ke dalam, kemudian klik di sini. Klik di sini, kemudian kita geser ke kanan.
cari yang namanya ISMDI contain. Yang pilih ISMDI contain. Oke, sekali lagi klik di sini. Setelah menu strip yang klik di sini, kemudian kita scroll ke bawah. ISMDI ini berubah menjadi true. Ini berubah menjadi true. Kemudian di atas ini buatlah sesuaikan dengan yang di sini. Berarti di sini menu input barang dan seterusnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Berarti ada 4 menu input barang. Ini A, ini B, ini C, kemudian ini D. Oke, ini desainnya. Desain dari form 3 gimana mendesain dari form 3. Oke, ini aja. Sudah. Kemudian dari sini kita double klik di sini. Kita gunanya nih ketika kita login, saya ngasih gambaran seperti ini project 3 ya. Form 3. Nah, ketika kita login, dia akan masuk kita ke form yang ini. Nah, kita misalnya ini dia masuk ke sini penjualan barang ini enggak ya. Sebenarnya sudah tapi belum keluar aplikasi menu. Nanti deh kita rubah untuk menu penjualan barangnya. Sebenarnya udah ini di form 5 ya. Kita rubah aja di sini. Kita kopikan aja form 5-nya. Oke, kita jalankan. Ini dia untuk tampilkan ini untuk customer, ini untuk penjualan. Oke, baru ini keluar. Nah, sudah, ini desainnya kita hapus aja. Kita hapus. Ini form 3, desain seperti ini. Kita double klik di sini. Sudah, kita buatkan dia ini. Form 1 MDM parent ini M1 form 1, yang artinya adalah ketika kita klik di sini dia akan muncul ke form 1. Form 1 itu apa? Oke, form 1 itu adalah form barang. Makanya namanya adalah form input barang. Kemudian kita double klik menu input customer, itu form 4. Menu input customer form 4 MDI parent. Form 4 kita lihat form 4. Form 4 itu kita gunakan untuk input customer, berarti sini. Nah, ini kalau formnya ini sesuaikan dengan tujuannya. Form 5 menu penjualan barang. Ini form 5 menu penjualan barang, makanya di sini adalah form 5. Oke, jadi form ini cara mindahnya ini tergantung dengan formnya. Kalau misalnya nama formnya kita rubah, nama formnya nggak sesuai gimana ya, sesuaikan aja. Misalnya penjualan itu di form 8 ya, berarti di sini form 8. Sesuaikan dengan nama formnya, bukan sesuai dengan di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian double klik di sini. Sudah. Ketik ini agar nanti ketika dia jalan itu merubah namanya menjadi ini. Menu utama aplikasi penjualan. Oke. Sudah, klik di sini. Ini titik teks menu utama aplikasi penjualan. Kemudian di sini kita double klik menu keluar, kita buatkan di sini. If we checkbox yakin ingin keluar dari aplikasi, VBS no konfirmasi VBS then, maka dia adalah N. Oke, ini untuk tampilan form 3. Oke, selanjutnya setelah form 3 kita masuk ke dalam form 4. Oke, kita close dulu biar nggak terlalu panjang. Kita masuk ke form 4. Ini juga sama, di sini kita menggunakan label ya. Saya rasa udah cukup paham. Label 3 1 2 3, text box juga ada 3, text box 1 2 3, kemudian button ada 5, button di sini button di atas button ada 5, kemudian di sini ada list view, kemudian di sini ada list view. Oke ya, sudah. Untuk namanya ini txt nama, ini txt alamat, ini txt nomor telepon, ini LV customer. Oke. Untuk apanya, untuk name-nya inilah. Ini txt nama, kemudian txt alamat, txt no telepon, seperti ini. Txt nama, alamat, no telepon, kemudian ini adalah LV customer. Oke, jadi nanti nggak salah. Oke ya. Teks nama, alamat, dan juga nomor telepon. Oke, kita double klik di sini. Ini silakan aja, tadi kita ngambil dari form 3 ya. Sorry, form 3 form 2. Ini form 3 kita hapus saja. Nah, double klik. Ini kalau sudah ada tinggal copy paste, ini copy paste, pindahkan ke sini. Kemudian ini juga copy paste, pindahkan ke sini. Ini
sampai string, cuma tambahan satu. Nah, nanti saya jelaskan ini kegunaannya untuk apa. Oke, kita gunakan nanti tambahkan yang ini. Kemudian kita buat sebuah sub baru, yaitu sub tampil data. Ini silakan dibuat sub tampil data. Nah, di sini kita berkaitan dengan tabel customer. Oke, kita berkaitan dengan tabel customer. Oke, kita berkaitan dengan tabel customer. Sudah? Berarti di sini berkaitan dengan nama customernya. Sudah. Nanti ID-nya kenapa enggak, Pak? Mungkin nanti saya jelaskan kenapa ID-nya itu tidak kita pakai. Sudah, karena kita berdasarkan dengan select other by nama customer-nya. Oke, nama customer di sini. Oke. Nah, tapi di sini perhatikan. Ini sesuaikan dengan yang di sini. Nama customer kita sesuaikan dengan sini. ID customer itu juga kita sama sesuaikan. Alamat kita sesuaikan. Monotel itu kita juga sesuaikan di sini. Oke. Berarti yang data di sini itu kita sesuaikan dengan di sini semua. Oke, kalau sudah sub bersih kita buat seperti ini. Text name clear 1, alamat kita panggilkan, kita hapuskan semua. Oke, kemudian kita double klik di sini. Kita double klik di sini, nanti kita akan masuk ke form load. Nah, kita buat ini. Jadi untuk membuat garis pada list view itu ada dua cara. Kita bisa gunakan cara yang ini pertama, dan juga dengan cara yang tadi. Oke, kita buatkan LV customer di view details, kemudian customer column add, column add ID, nama, alamat, nomor telepon, dan juga sama dengan tampil data. Ini tampil data untuk manggil yang ini berarti. Oke, untuk manggil yang ini. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian kita double klik button 1, ini gunakan untuk button simpan. Oke, kita gunakan ini untuk button simpan. Silakan diketik ini. Ini sesuaikan dengan teks nama, ini sesuaikan dengan teks alamat, ini sesuaikan dengan teks nomor telepon. Nah, kita gunakan operator perbandingan. Yang artinya adalah ketika kita ingin menyimpan, berarti ketiga data ini harus lengkap. Ketiga data ini harus lengkap. Insert into customer, tadi nama tabelnya, ini sesuaikan alamat value. Nah, Pak, ID customer-nya gimana? ID customer seperti apa? Oke. ID customer nanti kita buat nomornya nomor otomatis, berarti tidak kita inputkan. Dia otomatis nomor ID-nya. Jadi nanti prosesnya langsung nomor ID customer 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti dia kemungkinan tidak bisa ada ke ID customer yang sama. Jadi makanya di sini dia tidak kita gunakan ID customer itu kita inputkan. Oke. Berarti kita simpan berdasarkan dengan ini. Oke, ini prosesnya. Sudah. Kemudian kita edit. Oke. Ini dulu. Kita buat di sini. Yang ini double klik. Sudah. Yang ini kan select index change, kita rubah. Ini double klik. Ini yang kita rubah menjadi klik. Nah, ketikkan di sini. Nah, di sini tadi saya katakan kenapa dia bahwasanya tidak kita buatkan, karena sudah kita buatkan ketentuannya bahwasanya itu adalah ID customer itu harus lebih dari 0, lebih besar daripada 0. Yang artinya nanti sifatnya prosesnya berulangan. Berarti ID customer nanti kita mulai dari 1 dan terusnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke ya. Sudah, nanti saya jelaskan gimana ketika dia jalannya. Oke, kemudian edit. Dia ini untuk editnya. Ini nama customer ini juga sama dengan yang tadi yang di atas ya, dari berdasarkan dengan customer ID-nya. Ini nama, ini untuk codingnya. Oke, kemudian terakhir yang hapus. Nah, ini yang hapus, ini silahkan diketikkan. Ini berdasarkan dengan sama dengan data yang tadi, cara menghapusnya. Oke, kemudian ini batal, dia bersih. Kemudian keluar new titik close. Oke, kita coba jalankan dulu nih. Maksudnya kita project form 4. Oke, kita input misalnya nama customer di ini kan masih kosong ya, ini masih kosong, alamat juga masih kosong. Di itu ID customer Medan, nomor telepon 111.
data berhasil disimpan. Oke, ini dia. Nah, ini kalau sudah 5 karena sebelumnya sudah ada, makanya proses itu dari 5. Oke, karena misalnya walaupun dia terhapus nama ID customer kan nggak boleh dipakai lagi ya. Nah, jadi di sini kita double klik, kita klik aja dulu di sini. Kita mau edit nih, kita klik di sini. Kita misalnya ini jadi Putro. Oke, kita klik edit. Data berhasil disimpan. Kita klik lagi. Nah, nanti dia berubah. Kita rubah nama teleponnya 0812 edit. Nama teleponnya berubah. Kita klik lagi. Kalau mau hapus tinggal kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Oke ya. Ini untuk tampilan daripada form keempat, yaitu untuk nama form customer. Kemudian form 3, form 5. Oke, form 7 tadi kita hapus saja ya. Form 7 kita hapus tadi, form 4 udah. Form 5 form penjualan. Oke, kita masuk ke form login. Oke, form 2 tadi sudah ya. Untuk yang membuat ini, form 2 tadi sudah ini. Order nama lengkap dan segala macam. Oke, kita masuk dulu sebelum kita masuk ke apa? Kita masuk dulu ke form loginnya dulu. Oke. Sampai nanti kita coba jalankan ya. Kita masuk ke form login form 1 ini project di Windows Form. Kemudian scroll ke bawah, kemudian kita pilih login form. Kemudian kita klik add. Nanti ketika dia muncul dia awal itu seperti ini. Langsung tampilan seperti ini, tapi silakan tambahkan satu button, yaitu button register. Maksudnya gini, biasanya kita mau aplikasikan kita harus register dulu nih, kita harus register dulu aplikasinya ya. Jadi ketika kita klik di sini maka nanti dia akan muncul ke form 2 ini yang tadi di awal tadi sudah kita jelaskan. Oke ya, ini untuk loginnya. Oke, di sini untuk ini teksnya itu username text box tidak saya rubah, password text pun nggak saya rubah. Ini login, ini cancel, ini register. Jadi saya tambahkan itu adalah ini. Bentuk tampilan bentuknya seperti ini. Oke, double klik di sini. Juga sama, kita kopikan aja dari yang di sini. Oke, yang dari sini MySQL-nya kita kopikan di sini. Tadi form login. Oke, ini kopikan di sini. Kemudian ininya juga sama, kita kopikan di sini. Oke. Kemudian di sini saya double klik form loginnya. Form loginnya kita double klik, silakan dibuatkan yang ini. Oke, ini saya dex dia ngambil ini kan mau login kan ngambilnya dari user dan juga password ya. Ngambilnya kan dari where user from admin, where user dan juga password. Kenapa? Karena kan login kita hanya terfokus di sini aja, di user dan juga passwordnya aja. Oke, paham ya. Jadi di sini kita gunakan loginnya. Artinya misalnya gini, kalau kita coba ke login ya, kita coba select bintang from admin, ada di data. Oke, ini ada nih data saya di 12, passwordnya 123456778. Oke, saya ngambil contoh, misalnya saya misalnya di Towaga 46 dia nggak bisa login. Kenapa? Karena dia username dan juga passwordnya nggak ada. Misalnya di 12 Towaga 46. Oke, login, maka dia berhasil, dia akan ke menu utama. Oke ya. Oke, kita lihat untuk codingnya. Stop debug. Oke, kita masuk ke sini, kita double kliknya di sini login tadi. Nah, di sini ini kita codingnya. Oke, ini select bintang from admin where user and password, user dan juga passwordnya. Kemudian if rd, ini tadi sudah kita deskripsikan data readernya. Ini silahkan dibuatkan, nggak ada form 3 show. Nah, form 3 show ini menu utama tadi yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya form utama itu berada di form 4, kalau di sini berada form 4, berarti ini rubah jadi form 4. Tapi karena saya punya di form 3, berarti saya rubah di form 3. Ini juga sama. Oke, kemudian cancel, ini titik close. Kemudian yang register ini form 2 titik show, kita menampilkan ke form 2. Oke ya, form 1, 2, 3, 4 udah. Selanjutnya kita form 5. Nah, form 5 kita tampilkan seperti ini, combo box.
Ini ada label, kita gunakan label lagi 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian sini kita gunakan combo box 1, combo box di sini. Combo box itu kita gunakan yang ini untuk di sini. Kemudian di sini kita gunakan 1, 2, 3. Text boxnya kita gunakan adalah 3. Oke, kita gunakan text boxnya itu adalah 3. Kemudian sini kita buatkan list view-nya, kita ambil list view-nya. List view di atas dia. Oke, kita gunakan list view. Oke, ini kita buat CMB barang, kemudian txt harga, txt jumlah, txt total, LV. Oke, barang, harga, jumlah, total. Oke, ini CMB barang, txt harga, txt jumlah, kemudian txt total. Kemudian di sini adalah LV penjualan. Ini mau dirubah nggak ada masalah, nggak pun juga nggak apa-apa. Oke, ini untuk nama daripada objeknya. Sudah. Kalau sudah, kita masuk lagi ke sini. Oke, juga sama di sini. Ini kita kopikan. Kita kopikan ke sini. Ini juga sama hasil copingan dari yang sebelah. Nah, ini silakan tambahan untuk proses mengeditnya. Ini untuk proses editnya. Oke ya. Oke, kalau sudah kita buat sebuah private sub. Oke, bukan sub. Kalau biasa kan kita sub ya. Nah, ini kita buatlah private sub. Oke, jadi kita buat private sub misalnya load, nanti dia otomatis tuh kita buat load gini aja. Nah, oke ya, jadi private sub seperti ini. Oke, kita buat sebuah private sub seperti ini. Private subnya meload barang. Di sini kita berdasarkan dengan ya, karena kita ingin meload, maksudnya gini, combo box ini akan mengambil data ini, form barang ini, berarti kita mengambilkan dari form barang. Sudah, kita ambil dari form barangnya. Sudah, di sini CMD-nya ini select tentang form barang. Ini yang nanti muncul ada kode barang dan juga nama barangnya. Maksudnya nanti ada kode barangnya di sini, kemudian ada garis penghubung, kemudian nama barangnya. Sudah. Ini untuk load barang, kita ngambil daripada si load barangnya. Kemudian setelah load barang, kita buat private sub baru lagi, itu load data. Oke, ini saya buat tabel seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya dia nggak mau nggak mau, saya tanda aja, saya tandain seperti ini biar tahu nih bahwasanya ini nggak terpakai. Ini nama barangnya diambil dari tabel barang. Nah, ini kan ini udah berkat tabel penjualan ya. Ini kan tabel penjualan. Kan nggak ada nama barang ya, kan tidak ada nama barang di sini. Nah, di sini tapi ada nama barang nih. Kok bisa gitu? Makanya di sini saya tandain untuk pengingat bahwasanya si nama barang ini kita ambil dari tabel barang. Nah, ini kita ngambilnya dari sini. Jadi untuk memudahkan mengingat saya buat seperti ini tandanya ini. Nah, ini kaitannya tuh dengan ini. Ini kaitannya dengan inner join. Kita akan menggabungkan dua tabel, yaitu ke tabel kode tabel barang dan juga tabel penjualan. Oke ya, mohon diperhatikan di sini. Sudah ngeload data LV penjualan, yaitu nama LV tadi, list view-nya di awal tadi. SQL comment select P. Oke, P ini kita gunakan sebagai penjualan, yang dimana kita pakai ID kode barang. B ini adalah tabel barang, yaitu adalah nama barang, harga, jumlah. Harga itu berdasarkan dari penjualan ya. P dari jumlah, ini P dari total. From penjualan, dari penjualan kita yang artinya itu kita definisikan sebagai P. Kemudian kita inner joinkan barangnya dengan B. Sudah, yang dimana itu berdasarkan dengan apa? Dengan kode barangnya. Oke, yang artinya di sini kita perhatikan nih, antara yang kode barang di sini dengan kode barang di sini itu harus ada. Ini bersifat sebagai foreign key, ini bersifat sebagai primary key. Oke ya, berarti mana yang digabungkan? Untuk membuat seperti ini pastikan ini harus ada, di sini juga harus ada.
Di penjualan harus ada kode barang, di barang harus ada kode barang. Jadi di sini di penjualan harus ada kode barang, di kemudian di barang itu harus ada kode barang. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya untuk membuat seperti ini. Jadi kalau nanti kalian mau membuat seperti inner join, pastikan harus ada. Select yang kita gunakan itu ini cara pemanggilan, yang artinya yang kita pakai itu hanya apa? ID barang, kode barang, harga, nama barang, harga, jumlah, total. Tanggal nggak kita pakai. Tanggal sini nggak kita pakai. Oke ya. Ini dia untuk coding MySQL-nya. Untuk codingnya. Kemudian ini juga sama, silakan diikutin saja. Oke. Sudah. Selanjutnya ini kita buat reset form. Kita buat private sub baru, itu adalah private sub. Di private sub reset form kita buat ini, silakan diketikkan aja. Oke. Sudah. Kemudian ini form 5 load, kita double klik di sini. Kemudian ini ketikkan semua. Ini silakan diketikkan semua. Penjualan, ini Elvi, ini penjualan semua ya. Ini yang mana mau kita tampilkan. Ini jangan lupa dipanggilkan load data, retrieve form, dan juga load barangnya. Oke. Kalau sudah berarti kita klik button baru. Button baru kita klik di sini. Retrieve form, load barang, button simpan, button baru. Retrieve form, load barang, button simpan enable, button barangnya false. Oke. Kemudian habis itu kita button simpan. Oke. Ini panjang nih ya, saya tunjukkan satu-satu, pelan-pelan aja lah ya. Oke. Yang pertama ya if di sini harus pasangan di sini. Yang di sini adalah CMD barang select item, yang artinya adalah combo barang itu harus select item, yang dimana atau selanjutnya teks jumlahnya itu harus 0. Oke, yang mana kalau ini dua nggak ada, berarti harus pilih barang dan masukkan jumlah. Sudah, kemudian kita try sampai dengan dia di sini. Oke, sudah. Kemudian dim stok barang as integer. Silahkan dibuatkan ininya. Sudah. Nah, di sini ada yang sedikit baru. If stok barang lebih kecil daripada jumlah. Nah, maksudnya apa? Kan di sini ada, di barang itu ada jumlah ya. Ada jumlah, ada stok barang ya. Nah, di sini kita harus melihat nih kondisi stok barang dengan jumlahnya. Yang artinya kalau misalnya nanti kita mau keluar stok barangnya 10, ternyata barang yang keluar ada 11, itu nanti dia stok barang tidak mencukupi. Ini muncul pesannya. Oke, nanti kita lihat ya gimana proses yang ini. Oke. Kemudian yang ini juga sama, ini untuk memperbarui data, mengedit data di tabel penjualannya. Ini masih di button simpan ya. Di button simpan, berarti nanti prosesnya disimpan ya, bukan di edit. Oke. Kemudian else di sini kita buatkan ini insert. Berarti kalau dia bukan, misalnya gini, kondisinya gini. Kalau kita klik button simpan, kita lihat nih, dia apakah mengedit atau menyimpan. Kalau dia mengedit berarti dia baca yang ini. Tapi kalau dia menyimpan, dia baca yang ini. Oke, berarti kita gunakan parametersnya tuh yang ini. Oke, kemudian message box-nya sampai dengan yang ini. Oke ya. Bisa dipahami, bisa diikutin. Button edit. Nah, ini prosesnya. Tapi di sini prosesnya bukan untuk mengedit ya. Tapi di sini prosesnya dia hanya memilih. Nah, makanya di sini nggak ada SQL-nya. Nah, di sini nggak ada SQL-nya. Tapi di sini dia hanya milih aja. Dia hanya memilih aja. Ini hanya proses memilih saja. Ini proses hanya untuk menjalankan proses editnya. Tapi proses penyimpanan bukan di situ. Tapi proses penyimpanannya ketika klik button simpan. Oke ya, ini silakan diketik saja. Oke, kemudian button hapus kita ini button hapus. Ini yang perlu diperhatikan tuh ini. Kita berdasarkan dengan tabel penjualan, berdasarkan dengan ID-nya.
Oke, yang ini silakan aja diikutkan sama semua karena nggak perlu ada yang perlu diperhatikan. Kemudian button batal, ini button batal itu adalah reset form. Kemudian batal keluar itu adalah immediately close. Oke, kemudian double klik dulu di sini. Selanjutnya kita double klik di sini untuk memasukkan si barangnya. Oke, kita masukkan ini. Kita masukkan yang di sini. Ini silakan dimasukkan. Ini silakan diketikkan untuk codingnya. Oke, ini teks harganya, harga strip. Oke, selanjutnya untuk jumlah double klik di sini. Yang artinya ketika kita masukkan jumlah, saya ngasih jalan ke form 5 ya, form 5. Saya ngasih gambar seperti ini. Ini jumlah 2. Nah, dia otomatis kita. Oke, tapi ini dia harus posisinya harus klik baru dulu. Handuk ini 2, baru kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kalau dia mau ini misalnya mau memperbaiki, klik dulu di sini. Nah, kita mau edit dulu, klik baru misalnya di sini 1, baru dia di sini simpan. Datanya tersimpan nih. Rubahnya jumlah harganya itu menjadi 1. Oke, tadi kan ada stok ya, misalnya gini, kita handuk ya, baru kemudian handuk, kemudian misalnya jumlahnya 30 kita simpan. Nah, stok barang tidak mencukupin. Kenapa? Kita lihat ini, select bintang from barang. Stoknya tuh hanya 2. Handuk tuh stoknya hanya 2, makanya di sini dia barang tidak mencukupin. Oke, gitu cara kerjanya. Oke ya, bisa diperhatikan. Jadi proses mengeditnya itu tidak diedit, tapi dia proses mengeditnya tuh ketika kita klik button. Makanya di button edit ini tidak ada si MySQL. Ini tidak ada MySQL-nya. Ini hanya untuk proses pemilihan tadi. Nah, button hapus tadi untuk hapusnya tadi. Nah, ini CMB barang ini double klik di sini. Nah, silakan ketikkan ini. Ini harga select harga barang from barang where kode barangnya. Oke, yang artinya kita memilih itu, yang kita pilih hanya si harga barang dari barang di mana kode barangnya itu adalah dari si kode barang. Oke, teks jumlah teks yang ini ya, teks jumlah. Yang artinya ketika kita input, ketika kita mengetikkan tadi, dia akan langsung otomatis menghitung jumlahnya. Oke, ini desimal. Di sini dia. Di sini kita buat desimal nih. Harga kalikan dengan jumlah. Prosesnya tuh di atas. Oke, kemudian yang terakhir kita double klik di sini, LV penjualan. Penjualan seperti ini. Sama yang tadi ya, kita klik dulu, maka dia untuk menghapusnya. Oke. Saya ada berarti kita ada pakai 1 2 3 4 5. Ada 5 form, tapi untuk form yang kita pakai itu juga 3, input barang, customer dan juga penjualan barang. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada namanya crystal report. Crystal report itu laporan. Misalnya ini hasilnya itu ada bentuk laporan. Oke. Nah, mungkin ini sedikit tambah. Saya ngasih gambar ringkasnya, nanti mungkin jadi tugas kalian. Sudah, kita nambahkan project add Windows form baru, form 7. Oke, sudah. Nah, di sini download, nanti saya akan coba share Crystal Report ini, nanti saya coba akan share. Ini Crystal Reportnya silahkan diinstal aja ya. Ini Crystal Reportnya, misalnya tinggal next kan saja. Sudah. Oke, Crystal Reportnya nanti di sini silakan dibuatkan. Kita untuk membuat Crystal Report, ini project add Windows Form. Nanti kemudian reporting, pilih Crystal Report, kemudian add. Ini cara menambahkan Crystal. Kemudian ini oke kan saja. Ini Crystal Reportnya. Ini dia bentuk Crystal Reportnya. Oke, di sini ada database-nya di bawah. Oke, gitu cara menambahkan Crystal Reportnya. Di sini Crystal Report saya sudah rubah namanya jadi laporan penjualan. Oke, jadi sekali lagi namanya add Windows Form, kemudian misalnya di sini ada di reporting Crystal Report, dirubah namanya misalnya LRP. Oke, itu bisa. Sudah. Setelah kita ambil, kemudian untuk di form 7-nya, di sini kita silakan ambil di sini adalah Crystal Report Viewer. Oke. Kita gunakan Crystal Report Viewer, makanya nanti di tabel 6 tampilannya seperti ini. Nah,
Jadi dapat dari ini dari mana? Dari ini Crystal Report Viewer. Langsung kita masukkan aja. Nggak usah kita edit gimana. Oke, langsung kita masukkan Crystal Report Viewer. Oke, bisa dipahami ya. Nah, pada laporan penjualan ini ada namanya database. Oke, dia nama database. Nah, cara menambahkan memasukkan database yang kita pakai, database expert. Nah, kemudian di sini adalah create new connection. Kita database file. Nah, gimana databasenya? Oke, kita masukkan dia posisi databasenya. Kemudian kalau udah nanti kita masukkan dia posisi, pindahkan dia ke kanan. Nanti kalau udah dia klik OK. Sudah, dia paham ya. Di sini ada boleh juga file path-nya ini, silahkan kalian mau pakai yang mana itu silahkan aja. Sudah ini. Nah, ini dia laporannya. Ini bentuk laporan akhir daripada sebuah form sistem informasi. Jadi ada 1 2 3 4 form 6 sampai dengan laporan penjualan di Crystal Report. Ini untuk login form. Oke, kurang lebih, tapi sayang yang ini ya. Oke, nanti kalau sudah misalnya sudah berhasil untuk ini, tinggal kita tarik aja nih. Kita tarik aja. Ini kita tinggal tarik ke dalam aja. Oke, tinggal narik seperti ini aja. Oke, tinggal seperti itu aja. Jadi jalankannya, ketika kita jalankan maka dia akan muncul. Nah, ini nanti mungkin akan jadi sebuah tugas tambahan termasuk dengan untuk nilai UAS kalian, termasuk dengan UAS kalian ya. Jadi nanti mungkin silakan buat form 1, 2, 3, 4 dan juga 5. 5 form ini, form 6 ini enggak usah. Oke, silakan dikerjakan form 1 sampai dengan form 5 ini beserta dengan login form. Agar nanti mungkin bisa ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dengan saya. Demikian saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.